Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel aku, Dinda Yuni. Untuk di video kali ini aku cuman mau sharing aja pengalaman pilih ART atau pilih daycare ya untuk ibu-ibu yang habis melahirkan terus bingung mau anaknya tuh dipercayakan oleh siapa. Kalau ibu-ibu yang memang garis keras anaknya dititipkan ke ART, aku harap kamu nggak nonton video ini. Dan video ini aku bikin untuk tidak menyudutkan siapapun, ini hanya pendapatku saja dan apa yang aku alami, dan aku memang pernah merasakan dua-duanya. Oke, pengalaman aku waktu aku habis melahirkan, cuti dari kantor 3 bulan. Gak nyampe 3 bulan sih, karena aku cutinya itu lebih cepet di awal bulan. Di akhir Februari itu aku udah cuti, awal bulan aku udah nggak masuk kantor. Aku pikir aku akan lahir di awal bulan. Ternyata prediksi dokter dan dugaan kita semua salah, dan akhirnya aku harus melahirkan itu di tanggal 26 Maret lewat dari HPL 1 hari. Karena aku tidak merasakan mules-mules, terus akhirnya aku harus disesar. Oke, pengalaman aku waktu melahirkan itu kayak bingung banget. Ini aku harus resign kah? Aku harus bagaimana? Karena semenjak aku nikah, aku itu tinggal di Jakarta. Aku tuh orang Cirebon sama suami aku. Aku memang tinggal berdua, aku punya kakak di Tangerang, tapi kan memang jauh banget ya. Jadi kita memang berdua di sini, anak rantau, dan kita kebingungan gitu. Sementara waktu itu posisinya aku memang punya ibu, tapi dia punya tanggung jawab lain gitu, ada di rumah. Jadi aku nggak mungkin mengandalkan ibu aku gitu. Akhirnya sebenarnya aku dari awal aku mau melahirkan itu, aku kenal, maksudnya memang teman kantor aku, dia punya anak usia 3 tahun kalau nggak salah waktu itu, dan aku tuh cerita, "Mbak, kamu nitipin anak kamu di mana sih? Aku boleh tahu nggak?" Terus dia sharing lah, "Aku tuh nitipin anakku di daycare." Daycare itu apa ya? Kan aku memang nggak tahu kan. Yang aku tahu itu kalau memang ibu yang mau bekerja, dia menitipkan anaknya di ART gitu, di daycare. Terus aku nanya lah, daycare itu kayak gimana sih gitu. Daycare tuh kayak tempat penitipan anak yang banyak anak-anak, yang satu pengasuh itu megang 3-4 anak gitu, tergantung posisi si pengasuh dan anaknya berapa gitu. Nah, terus diceritalah tentang si daycare itu. Akhirnya aku tertarik lah, karena sepengalaman aku, kakak aku dulu juga, kakak aku bekerja gitu, tapi dia menitipkan anaknya ke ART, dan itu membuat dia jadi nggak tenang bekerja di kantor, karena ya ada aja alasan. ART itu ya sakit lah, anaknya juga sakit. Kalau sakit kan kita nggak bisa nggak ngomong enggak gitu, alasannya memang sakit ya gimana gitu. Anaknya sakit lah, terus juga kerjanya baru awal-awal udah meminta apa yang aku gimana ya ngomongnya ya, meminta apa yang dia belum bekerja tapi dia udah minta sesuatu gitu lah intinya. Dan akhirnya aku searching waktu aku habis melahirkan itu, aku udah mempersiapkan, aku searching di daerah. Waktu itu aku tinggal di Jakarta Timur, di Buaran. Aku searching, ternyata waktu itu lagi masa pandemi banget, dan kayaknya memang si daycare ini nggak nerima orang baru, dan dia nggak mau megang newborn. Karena temen aku itu ceritanya, dia itu nitipin anaknya, waktu anaknya itu umur 3 bulan dia udah dititipin dan dia harus kerja gitu. Dan pada di saat Jakarta Timur itu aku nyari, seluruh daycare itu nggak mau nerima anak yang umur 3 bulan, apalagi anak aku itu belum pas banget 3 bulan, belum. Akhirnya dengan putus harapan, ya udah deh, aku mencari
orang yang bisa bekerja dengan aku. Dapatlah aku bertanya di situ deket rumah aku yang lama itu, bertanya dengan orang sekitar. Dapatlah nih si ART ini. Nah, dia kerjanya bagus, aku suka banget sama kerjaannya. Jadi aku selepas dari aku sudah cuti melahirkan, aku menitipkan anak aku dengan dia. Ya namanya kita butuh, pasti apapun yang dia mau kita selalu berikan gitu, maupun itu secara materi, secara apapun kita selalu berikan ke dia. Yang penting kalau aku dia menjaga anak aku dengan baik, dia sayang sama anak aku apapun akan aku berikan gitu. Yang penting anakku kok aman sama dia. Gak lama ya dia kerja itu sekitar setengah tahun sama aku, cukup lumayan lama karena waktu itu aku juga kerjanya itu kadang ke kantor, kadang ke rumah, jadi memang gak selalu ke kantor, full gak selalu ke kantor. Tapi emang ada beberapa yang setengah tahun itu aku capek banget kerjanya sama dia. Ya pokoknya aku tidak menganggap si ART ini aku majikan, dia bawahan, tidak. Dia makan, aku masak, aku selalu kasih masakan aku ke dia. Dan di luar dari misalkan kayak nyetrika atau nyuci atau dia beres-beres rumah aku tuh itu di luar dari gaji dia, jadi itu kayak lembur gitu. Dan itu tuh nggak nyampe sehari. Rumahku kan memang kontrakan 3 petak gitu, jadi nggak mungkin dia kewalahan untuk bersih-bersih di rumah aku. Pada saat itu juga anak aku dari umur belum 3 bulan itu udah sama dia gitu, udah kayak udah sayang banget sama si mbak ini gitu. Dari semenjak dia kerja sama aku di 7 bulan kayaknya kalau nggak salah, itu banyak banget yang drama ART, kayak masuk kayak sakit dia nggak izin, ya izin tapi harus aku dulu yang kesana nih, suami aku kesana. Ya respon keluarganya kayak yang ya udah nggak bisa kerja terus gimana. Aku memang nggak apa-apa gitu dia nggak kerja, tapi seenggaknya dia ada kabar, jadi aku nggak panik kan nih si mbak kemana gitu, nggak ngejagain anak aku. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, untuk masalah materi aku sebenarnya nggak masalah, tapi ini terlalu sering. Dan yang paling fatal itu paling terakhir, dia minta gajinya itu per minggu tapi dengan keputusan dia sendiri. Jadi dia itu minta per minggu, aku kasih, katanya dia cuma sebulan doang gitu. Ya udah nanti per bulan lagi mbak, katanya gitu kan. Aku turutin. Ya seperti apa adanya, maksudnya aku sama suami kerja bukan dengan banyak uang, tapi aku juga kan gajinya itu suami per bulan, jadi uang per bulan itu udah aku bagi-bagi, ini buat ini, buat ini, buat ini. Jadi waktu dia minta per minggu itu aku sempat kepusingan, tapi ya udahlah. Dan akhirnya sampai di titik dia seenaknya sama kita, dan ada beberapa kejadian yang kayaknya nih orang mau nggak sih masih kerja apa enggak gitu. Akhirnya aku tanya, kamu masih mau kerja apa enggak gitu. Dia bilang nggak diizinin sama suaminya untuk ngejagain anak aku karena aku kemarin nggak ngasih dia uang per minggu ya, segala macam. Sebenarnya aku mau aja gitu ngasih uang per minggu, cuman cara dia ngomong dan cara dia nyampeинnya itu nggak sesuai apa yang dia sampaikan sebelumnya, kurang lebih seperti itu. Aku sebenarnya suka banget sama kerja dia waktu itu. Diminta tolong untuk bersihin kamar, bersihin ya apapun rumah aku, terus nyetrika, nyuci baju, pokoknya aku suka banget sama cara kerja dia, cara dia kerja sama aku. Tapi untuk ya attitude-nya nggak ada gitu ya, dan aku nggak akan mengharap lebih. Udah aku putuskan untuk tidak mempekerjakan dia lagi. Dan untungnya waktu itu anak aku udah cukup 7 bulan, kalau nggak 7 bulan 8 bulan, udah cukup agak lumayan besar. Dan aku alhamdulillahnya waktu itu kerja di rumah karena lagi masa pandemi ini. Aku memang Tuhan baik banget, aku kerja di rumah. Dan aku cukup kerepotan saat pertama kali mbak nggak ada, dan aku harus mengurus anak aku sendiri sambil kerja, sambil nelpon, pokoknya sambil masak deh, pokoknya kerepotan banget. Tapi ya alhamdulillah aku bisa melewati itu semua.
Oke, next perjalanannya setelah aku pindah ceritanya dari Jakarta Timur ke Bekasi. Sebelum pindah ini aku nyari-nyari nih daycare. Aku pokoknya udah kapok banget pakai si ART. Aku nggak mau, pokoknya kata suami. Aku bilang sama suami, aku nggak mau nitipin anak aku sama ART. Pokoknya apapun yang terjadi, anak aku harus, si Dera ini harus dititipkan sama daycare. Pokoknya aku dengan segala kekuatan emak-emak nyari itu informasi tentang daycare sebelum aku pindah ke Bekasi. Dapatlah beberapa daycare, aku udah sempat hubungin, tapi aku memang belum ngeliat gitu si tempat daycare itu kayak gimana. Akhirnya aku pindah dan aku diharuskan untuk kerja. Tuhan memberikan waktu yang sangat tepat. Aku coba datang ke lokasi, ngobrol sama guru-gurunya, dan alhamdulillah aku mencoba mempercayakan lagi anak aku dititip ke daycare. Dan so far memang hari pertama itu dia nangis, ngamuk, nggak mau dipegang orang lain, karena memang dari dia bayi dia udah sama mbak, terus dia sama aku, dia memang nggak pernah ketemu orang lain selain ya cuman aku, mbak, suami, udah cuman itu aja. Dia ngamuk, dia nangis, dia nggak mau dipegang orang lain. Pada saat itu dia umur 9 bulan kalau nggak salah ya. Cukup beberapa bulan aku kerepotan ngurusin anak aku dan sesudah aku pindah ke Bekasi. 9 bulan, umur dia 9 bulan, dan dia ditaruh di daycare, dan aku dengan berat hati nangis karena ngelihat dia nangis juga di tempat daycare itu. Kayak nggak mau gitu, aku nggak mau di sini. Sejauh ini kenapa aku dari awal anak aku lahir aku pengennya daycare, nggak mau ART, karena bakal kejadian seperti ini. Yang pertama, di tempat daycare itu dia akan diajarin simulasi. Jadi pas anak aku 9 bulan mau ke 10 bulan dia lagi seneng-seneng yang ngerangkak, terus dia lagi seneng-seneng ngerambat, dia pengen memberanikan diri untuk jalan tapi belum. Jadi dia disimulasi di daycare itu. Yang kedua, aku pengen anak aku mudah bersosialisasi dengan teman-teman seumurannya. Jadi nggak cuman diem di rumah, makan, tidur. Aku paling gak suka anak aku diliatin YouTube lama-lama. Ya memang aku memperbolehkan dia menonton streaming YouTube, aku boleh, aku tidak memungkiri anakku tidak sama sekali menonton YouTube. Tapi di keadaan di rumah, aku pernah beberapa kali memergokin si ART aku yang sebelumnya tuh memperlihatkan YouTube, dan dia ya begitulah. Jadi di daycare itu tidak cuma makan tidur, dia ada kelas-kelasnya, seperti dia kelas simulasi, terus dia juga ada pagi-pagi itu dia ada jadwalnya kelas simulasi, terus dia ada senam kayak joget-joget gitu, nari-nari gitu, terus jemur setiap pagi. Terus sudah habis itu biasanya kalau misalkan ada kelas kayak simulasi agar, bikin agar gitu, si gurunya selalu infoin ke aku, Bu, hari besok ini ada kelas begini gitu. Terus yang keempat, aku pengen dia mandiri sejak dini, walaupun apa ya, terkesan jahat, tapi nggak jahat. Tapi aku pengen anak aku tahu bahwa ibu ayahnya kerja. Dan satu lagi, aku nggak pernah yang namanya ngebohongin anak aku. Jangan sampai untuk pesan aku untuk working mom di sana, kalau kalian kerja maupun itu di dititipin ART atau di daycare, jangan sekali-sekali kalian bohong. Ibu mau pergi ke warung nih, kamu tunggu sebentar. Aku nggak pernah ngajarin itu sama anak aku. Jadi setiap aku kerja dia selalu tahu ayah ibunya itu mau kerja. Jadi udah cuman dramanya cuman seminggu itu aku taruh di daycare, dia nangis. Abis itu dia sangat mengerti karena aku nggak pernah bohong sama dia. Ibu sama ayah mau kerja,
Dera baik-baik di sini ya, yang nurut sama Bu Sami, nurut sama guru-guru yang lain, begitu keadaannya. Jadi setiap entah itu dia sama neneknya, aku lagi cuti, aku pergi dan dia nggak pernah nangis. Jadi jangan sesekali anak kecil itu dibohongin. Nah, itu sih yang pertama. Aku senang anak aku disimulasi, banyak simulasinya. Yang kedua, anak aku mudah bersosialisasi. Yang ketiga, dia mudah bergaul dengan teman-teman sebayanya. Yang keempat, dia tidak juga hanya makan tidur di tempat daycare. Ya pokoknya aku seneng banget. Sekarang udah mulai beberapa bulan, hampir setengah tahun dia ditaruh di daycare, dan dia so far senang dan dia tidak pernah nangis lagi. Dan ya biasalah yang namanya kita hidup ya, selalu ada pro dan kontra. Jadi waktu pertama kali aku nitipin anak aku di daycare itu banyak tetangga dan banyak cibir-cibiran, kok tega, kok begini, kok begitu, pagi-pagi udah dianterin pulang malam. Mau bagaimana lagi, karena pertama saya sudah tidak percaya dengan ART, yang kedua saya dan suami merantau di tempat yang memang tidak ada siapa-siapa. Jadi memang kami memutuskan untuk menitipkan anak kami di tempat daycare yang mudah-mudahan daycare-nya ini amanah ya. Sejauh ini sih memang amanah. Jadi kalau ada apa-apa, si gurunya selalu bilang, kalau sakit juga dia selalu infoin dan suruh kita cepet-cepet pulang gitu, supaya anak ini istirahat. Kalau nggak mau makan dia bilang, kalau apapun yang anak aku suka dia bilang, Bu anaknya dibawain ini ya, Bu anaknya begini ya, dia selalu infoin gitu. Jadi aku udah percaya sama daycare dan aku seneng banget anak aku ditaruh di daycare. Aku so far juga nggak kepikiran untuk kerja, maksudnya nggak kepikiran apapun gitu dia. Jadi aku di tempat kerja itu ya tenang gitu, paling kalau dia lagi sakit aja aku merasa kepikiran ya, seperti itu. Dan di sini aku minta buat ibu-ibu jangan ada yang membanding-bandingkan, beginilah begitulah, jangan ya. Kita sesama ibu harus saling support. Dan yang aku kasih tahu ke kalian, jangan ngebohongin anak. Kalau kalian mau kerja, kalian harus kasih tahu bahwa ibu sama ayah kerja, kamu harus di sini ya, kamu harus jadi anak yang baik, seperti itu. Oke, semoga video ini bermanfaat, dan ini bukan aku menganjurkan, tapi ini aku hanya sharing pengalaman aku memakai ART. Dan sekarang anak aku ada di tempat daycare yang memang dia seneng banget ada di situ karena banyak temen, karena dia nggak cuma makan tidur. Dan aku sekarang seneng banget di usianya itu yang 18 bulan, dia itu udah, kata gurunya dia itu udah 3 kali, cuman minum 3 kali susu, dan dia cuman fokus concern ke makanannya aja. Jadi memang dia udah nggak ASI lagi dari 8 bulan. Di rumah pun sama, dia udah jarang minta susu, dia banyak lebih ke makanan aja. Jadi aku insya Allah 2 tahun nanti, dia pas 2 tahun, aku pengen pelan-pelan ngelepasin si sufornya ini, dan aku mau lebih concern ke makanannya aja. Oke, segitu aja video dari aku, semoga bermanfaat untuk siapapun. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung atau bunda-bunda di sana nggak suka sama opini dan sharing aku kali ini. Gitu aja, semoga video ini bermanfaat, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.